Good luck ya buat besok ya. Fahri kok nggak salah besok ketemu Bang Zawi guys, timnya guys. Bentar guys. Bentar. Ini sedang mematah-matahi kah? Bentar. Oh, ini siapa sih Bang Zawi? Bentar guys. Aku lupa guys sekarang guys. Yang pertama, oh iya besok 4 minute versus tim Liquid Maros Bejir. Sering mabar tiba-tiba ketemu. Nah, cemungut ya kakak katanya. Sholat gimana sholat katanya. Kan itu jam 7 guys. Masa iya guys? Harus ini lagi guys. Aku sengaja di jam 7 biar yang azan itu kalian bisa ambil guys. Kamu yang terbaik. Kondok maksudnya. Heroku di band semua. Waduh, band apa ya kata Fahri? Waduh, ini lagi dicari-cari kah hero-hero yang bakal di band Kari? Ternyata Fahri ya. Coba nggak apa-apa, kan masih banyak hero pool ya teman-teman ya. Kan masih banyak hero pool yang bisa dipakai guys. Apalagi cuman band 6 doang ya. Nanti juga di final kayaknya cuman band 6 doang guys. Tapi room tour dan 5 game teman-teman ya di finalnya guys. Pakai room tour ya. Jadi bisa alcekin juga tuh teman-teman ya. Harusnya seru sih di finalnya ya. Gak 10 biar gak lama. Karena Beonjo juga udah 5 kan. Buset, udah ada hero kayak Hayabusa juga ya. Yang ternyata udah diamanin juga oleh Andreas ya. Ini kayaknya Andreas bakal coba ya. Mencoba untuk on fire ya. Di game yang sekarang. Karena tadi sepertinya kesulitan ya. Besok ketemu Iron Sinki kah? Bejir. Fahri itu Iron Sinki atau gimana? Heroku semua kata Jun. Iya kah Jun? Heromu semua kah Jun yang di band? Thank you Rafkara. Makasih udah follow guys. Makasih ya teman-teman yang udah follow ya. Ini si Vansky juga kayaknya sedang memata-matai nih guys. Siapa yang bisa ku mata-matai ya bang? Biar nanti bisa ku ban bang. Hero-heronya bang. Biar nanti timku bisa menang bang. Enggak. Tapi nggak apa-apa kok guys. Melihat dan nyatet itu penting juga guys ya. Itu penting juga guys. Tentunya kita nggak mau kan, nggak respect ke tim lawan ya kan, dengan nggak ngeban hero-hero terdekat mereka guys. MRP aja 3 match, waduh. MRP bubar Ri, masalahnya Ri. Bubar gerak. Bubar gerak. Ben Mia aja lepas semua hero pool katanya. Grije. Mau di lepas kah semua kah? Kau biar Adran gak main kah? Adran gak main turnamen Bejir. Kenapa Mianya di ban? Tuh dengar suara Grije udah bubar katanya. Iya, Opet udah sempat dengar. Opet udah sempat dengar guys. Cuman satu kata-kata yang dia ucapkan toxic ya. Yang waktu itu ngomong apa ya? Ya adalah sesuatu kata yang toxic ya. Cuman dia ngakunya itu temennya. Kayaknya sih itu dia sih. Nggak ada gua. Loh nggak ada kah? Toxic dia ngomong kayak guguk. Salam kau enggak. Suara anak-anak umur 17 tahun. Enggak. Umur 20-an kayaknya. Oke guys, kita masuk lagi ke game yang terakhir, last game di
Malam hari ini kita lihat dari teman-teman tim 4M1 seperti akan mencoba membalas kekalahan mereka. Namun ada perbedaan dari segi jungler yang kini tercipta ya. Ada Andreas Choi yang mencoba memakai Hero Hayabusa berhadapan dengan seorang Jun Always 1 vs 5. Yang kita lihat mencoba memakai Hero Roger, mencoba mengambil ke arah sebuah buff. Di saat Grizzly kini terlihat ada di arah top lane berhadapan dengan seorang Skylar yang kini mencoba memakai Hero Heritel, mencoba memberikan tembakan dengan seorang Master Stu yang juga seperti akan dijadikan sebuah prioritas untuk bisa ditumbangkan. Oh, berhasil untuk membawa pengambilan ya. Restu membuka satu buah pick up pertama. Di saat ada seorang Dandi yang juga kini harus perlahan mencoba untuk pulang ke arah belakang, mencoba untuk mundur sepertinya ke arah tengah dan mencoba mempersiapkan lagi sebuah penyerangan. Namun ada sebuah manuver yang tadi sempat terjadi. Andreas mencoba untuk kabur sejenak. Namun ada satu buah penyerangan dari seorang Skylar. Di saat satu buah frostbite pun terjadi. KZ mencoba dikejarkan dengan pengambilan point kill yang pertama yang mungkin bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M di sana ya. 4M pertama sedang mencoba mencari point kill pertama, sementara mereka pun juga harus bersiap dengan pasukan dari tim 4M2 yang ternyata udah berhasil ngambil 2 pick off ya. Halo Bang Pasar Ibu, welcome back abangku. Hingga sebuah penarikan yang juga akan dilakukan langsung oleh seorang Maimu, mencoba untuk menarik sebuah masalah dan dia harus berhati-hati. Nomor pertarungan pun masih terkomit di area bawah dengan barrier yang dibuat lagi. Master Stu apakah berhasil untuk mengambil point kill keduanya di game yang kali ini? Di saat seorang Zawi sudah berhasil diamankan sebagai satu kali, harus lebih berhati-hati untuk bisa memasakkan sebuah serangan. Apa dengan seorang Zawi yang juga kini seperti akan mencoba memberikan sebuah pengambilan ke arah sebuah turtle, mencoba memberikan satu buah pengambilan karena seorang Restu yang mungkin gak bisa dikejar. Mulai ada seorang Dani juga kini datang memberikan satu efek stun yang mungkin bisa menyulitkan pasukan dari teman-teman tim 4M2. Namun turtle-nya mungkin bisa diambil dengan cukup mudah. Dengan zoning yang harus juga dilakukan di sana dan harus memasakkan satu waruk dari seorang Maimo yang ternyata gagal untuk bisa terconnect. Frostbite pun dimainkan dan pengambilan turtle yang pertama pun berhasil dilakukan oleh seorang Jun Always 1 vs 5 dengan cukup baik. Dan barrier pun dibuat juga meskipun ternyata Netherlam menjadi masalah lebih. Bisa seorang Dandi pun hampir saja terkena spot sarikan kali ini, tapi war pun dipaksakan lagi buat teman-teman dari tim 4M1 yang ternyata berhasil mengambil seorang Maimo dan pick off untuk dua orang pemain pun ternyata juga berhasil dilakukan bersama dengan tiga orang pemainnya juga kini berhasil diamankan. Master Stu pun juga harus tumbang dan mengejar langsung ke arah sang Skylar yang mungkinkah juga bisa diamankan. Terlalu sendirian dan harus berlindung di arah turret. Apalagi dengan satu penghancuran ke arah turret yang kini sedang dimainkan oleh seorang Grizzly ya. Mencoba untuk menghancurkan sebuah shield terlebih dahulu dengan gold tambahan yang tentunya seorang Grizzly bisa dapatkan, tapi memang juga harus berhati-hati seorang Grizzly karena tertarik lagi. Sudah berhasil 2 kali tertarik dan bisa dibilang sudah ditumbangkan sebanyak 2 kali. Harus membuat Grizzly lebih berhati-hati untuk bisa menjaga dirinya ya di game yang kali ini, karena mungkin bisa jadi pengambilan yang dilakukan terus-menerus ya dari pasukan tim 4M2 dilakukan ke arah seorang Grizzly di sana ya. Dengan triple memory yang juga udah bisa seorang Grizzly lakukan, bisa menjadi ancaman juga sebenarnya dengan range damage yang juga cukup jauh ya. Cuman Dandi dan juga seorang Gu Chang'e pun juga kini bakal datang memberikan bantuan. Apakah harus membuat pasukan dari tim 4M2 kehilangan pemain mereka ya? Namun ada satu buah speed push yang juga harus terjadi di area bawah sana dengan Rezu yang mencoba untuk menjalankan sebuah wave minion di area bawah. Apa dengan kekosongannya terjadi karena John masih bersiap untuk bisa mengambil karena buff. Dan kita lihat seorang Zabi pun sedang menunggu, namun ada satu penyerangan tambahan yang sepertinya akan mencoba untuk langsung di-commit di area tengah sana dan hilang surah seorang Maimo di game yang kali ini. 2 kali sudah berhasil terkena sebuah eliminasi dan Zabi pun mencoba mengejar kalau seorang Kaizep dan seorang Skylar yang mungkinkah bisa diamankan. Dengan beberapa pemain dari pasukan tim 4M1 yang juga kini bakal memberikan satu buah zoning, mencoba mengejar ke arah seorang Kaizep di saat heavy crossbow juga berhasil terjadi. Skylar berhasil mendapatkan seorang pemain. Grizzly pun masih kesulitan. Namun ada pengejaran yang juga kini dilakukan di area bawah dengan satu pistol ketambahan. Namun seorang Jun hampir saja tumbang. Tadi mencoba untuk memberikan sebuah cakaran pertama, namun harus malah terbalas di sana. Dan untung saja ya dari seorang Andreas gagal untuk bisa melakukan sebuah pick off ke arah seorang Jun karena turtle yang ke berikutnya ya. Ini bakal menjadi pengambilan yang harus bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M1.
Apa dengan gold yang saat ini sudah berhasil untuk mereka kuasai ya. Bahkan dengan efek stun juga berhasil dibuat, tapi reward violation pun juga harus bisa ditahan. KZ mencoba menyulitkan pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim 4M1. Namun Skylar dan juga satu orang pemain lain pun harus tumbang di sana. Grizzly mencoba memberikan tembakan lebih. KZ pun harus berhati-hati dengan transport memory yang mungkin Grizzly bisa keluarkan langsung di game kali ini. Tapi pengambilan turtle malah dijadikan sebuah prioritas untuk pasukan dari tim 4M1 yang ternyata berhasil bahkan pengambilan tanpa gangguan, dan kini mencoba untuk memberikan satu buah backup juga ke atas sana. Renzu harus lebih berhati-hati tentunya, apalagi dengan belum ada bantuan dari pasukan tim 4M2 yang mencoba untuk datang di sana, dan Arhuk berhasil terconnect. Gucangnya pun sedang mencoba untuk kabur dengan Renzo yang mencoba memberikan satu buah pukulan. Salm dari PJ pun terjadi, namun seorang Zawi harus berhati-hati meskipun ada eliminasi dari seorang Jun yang kini berhasil terjadi. Cakrannya pun berhasil memakan korban lagi dengan mengambil karena beberapa buff yang juga kini berhasil dilakukan. Namun Andreas pun datang, satu buah point kill tambahan berhasil dilakukan dengan sebuah penjagaan yang ternyata difokuskan untuk arah seorang Andreas ya, yang juga kini hampir saya tertarik dengan satu buah hook. Tadi ada satu pemain dari pasukan tim 4M1 bisa dijadikan sebuah prioritas tentunya buat bisa diambil dengan tarikan dari seorang Maimo yang di depan tapi nggak kena. Heavy crossbow dimanfaatkan oleh seorang Skylar di saat seorang Zawi pun mencoba datang memberikan backupan lebih. Apa dengan transformasi yang juga terjadi, bahkan berhasil memberikan tembakan kali ini, dan satu buah point kill seperti akan langsung dilakukan ke arah seorang Maimo yang gak mendapatkan perlindungan lebih dan masih ingin lebih. Zawi pun apakah berhasil mukbang lagi dengan adanya bantuan dari Grizzly dan juga Guchangi yang sepertinya lebih berfokus untuk bisa ngancurin ke arah turret yang ada di arah tengah sana. Pukulan dari seorang badangnya ya tadi sempat juga dikeluarkan, mencoba untuk memberikan penyulitan buat teman-teman dari tim lawan. Namun Andreas juga sepertinya kini akan mencoba untuk mengambil kala beberapa buff lain ya, dengan mencoba untuk mengambil ke arah creep dan akan mengambil lagi beberapa buff lainnya pasukan dari tim 4M. Apakah akan dengan sangat baik bisa membuat sebuah comeback bisa terjadi, karena dari segi posisi mereka dalam posisi yang gak cukup baik ya. Dan masih akan kita lihat dari segi turtle yang ketiga yang tentunya bisa dijadikan sebuah follow up tentunya buat kedua tim yang akan berhasil untuk ambil. Ini bakal jadi bantuan gold yang lumayan besar ya. Apalagi dengan gak bisa kaburnya satu, bahkan dua orang pemain ini bisa jadi masalah. Berhasil didapatkan dua pick off di sana. Jun akan mencoba untuk memberikan satu buah triple kill. Bisa serang Dani pun juga Kinas bersiap memberikan satu buah cover dengan Lord yang ternyata udah mulai muncul. Bisa menjadi follow up yang bagus buat pasukan dari tim 4M1 jika mereka berhasil membawa Lord, dan seorang KZ pun mencuri kejar juga. Namun satu pukulan pun berhasil terjadi di sana. Mas Restu pun berhasil menemukan seorang Jun. Meskipun pembalasnya juga terjadi serang Dandi, dan satu shadow kill pun terlalu memaksakan. Andreas pun juga tumbang. Penambahan pick off masih sangat baik untuk pasukan dari tim 4M1 berhasil lakukan, dan Skylar juga berhasil memberikan pengambilan. Heavy crossbow berhasil memakan korban dengan double kill yang berhasil ternyata terjadi. Dan kita akan mencoba untuk berfokus ke arah sebuah turret yang mungkin bisa didapatkan lagi, atau mungkin Lord yang saat ini ya bisa diambil oleh teman-teman dari tim 4M2 untuk di match yang kali ini. Dengan adanya seorang Maimo yang akan mencoba untuk kembali di area tengah, di saat Marses itu pun mulai mencoba untuk melakukan satu persiapan ke arah sana. Halo Kak Nira, welcome back. Apakah pengambil ke arah sebuah lead wonder berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari tim 4M2 dengan Dandi yang juga harus tumbang di sana. Bloodihan pun juga berhasil dimainkan. Jun pun berhasil juga ditumbangkan, dan Grizzly pun juga berhasil memberikan satu penculikan ke arah satu orang pemain. Namun Zawi mencoba masakan sepertinya di sana, dan double kill terjadi. Bahkan Gold pun hampir saja juga terkena satu buah pick off lagi, dengan Grizzly juga mencoba memberikan satu buah kiss tambahan lagi, dan KZ gagal tereliminasi. Pengejaran pun terjadi bersama dengan dua orang pemain lain. Grizzly apakah berhasil kabur? Sebuah informasi pun terbuka dan harus membuat Grizzly pun mendapatkan punishment tambahan. Dan ini dia pengambilan karena Lord yang apakah akan berhasil teman-teman dari tim 4M2 lakukan. Di saat Wave Neon pun juga harus diplating kembali di area top lane, dan satu buah Winter Crown ini juga ternyata udah berhasil diamankan ya oleh seorang Maimo di sana.
yang kini akan mencoba memberikan sebuah zoning khususnya untuk bisa ke arah Lord kah? Untuk bisa diamankan oleh pasukan dari 4M. Namun Sarikan pun malah berhasil terkonek lagi dan real world manipulation mencoba mengganggu pergerakan diserang Dandi yang ternyata gagal bisa survive. Dan lihat pergerakan diserang Andreas pun juga masih dijalankan, mencoba mengejar ke arah serang Zhao yang mungkin bisa ditumbangkan. Dikejar dengan 2 orang pemain dan Lord pun mulai dicuri. Bisa menjadi sebuah prioritas yang cukup penting untuk pasukan dari tim 4M2 ya, melakukan sebuah epic comeback di match yang kali ini. Dengan Skylar yang juga sedang mencoba untuk mengambil sebuah peluang. Lord berhasilkah untuk diamankan dengan gangguan yang juga sempat dilakukan oleh serang Zawi, tapi harus gagal membuat dirinya pun juga gagal untuk bisa selamat ternyata di sana. 2 pick off harus terjadi ke arah 2 tim dan dengan Lord yang berhasil teman-teman dari tim 4M2 bawah, apakah ini bakal membuat mereka malah mendominasi dari segi gamenya dan mulai ada pembalikan keadaan yang bisa untuk mereka lakukan ya? Apa dengan Lord yang mulai nantinya akan berjalan ke area tengah sana bisa menjadi dukungan yang cukup buat dengan wave ini yang harus kembali plating juga di area bawah dan heavy crossbow pun kini terjadi. War pun dilakukan dan kita lihat apakah berhasil memakan pemain di area bawah sana dengan wave ini yang juga harus mencoba dibawa ya oleh seorang Andreas di sana, yang sepertinya lebih mencoba untuk kita lihat di area tengah. Ada persarangan yang ternyata terkomit dengan satu waruk dari seorang Franco yang mencoba untuk mengambil pemain di saat Lord pertama pun hilang. Mencoba memberikan satu buah counter buat pasukan dari tim 4M1 dengan Glacier yang juga berhasil dibuat dan Sandri Bijapun juga harus malah membuat serang Jun melakukan sebuah maniak. 2 bahkan 4 orang pemain kini harus sumbang di tangan seorang Jun dengan penghancuran kartu turut yang bakal juga terjadi di tengah sana. Dan kita lihat satu boss effect juga akan berhasil terjadi di game yang sekarang. Andreas pun harus dipaksakan untuk bisa menahan gempuran, tapi ada sebuah wave yang juga kini mulai datang dan bakal jadi ancaman besar. Dan Andreas malah berhasil melakukan sebuah double kill dan penahanan yang cukup baik, seperti bisa menjadi penahanan ya, yang teman-teman dari tim 4M ya 2 ya, ini bisa ngebuat pasukan dari tim 4M1 sih kesulitan banget buat ngambil ke arah gamenya ya. Wah, dan Andreas terlihat di game kali ini lebih bisa ya memanfaatkan beberapa pulang yang ada ya dari teman-teman tim 4M2. Dan apakah akan berhasil membuat satu buah kemenangan bisa terjadi di sana dengan satu buah tembakan yang juga sedang jalan kalau serang Zawi. Dan Dipo juga harus berfokus dengan harus memainkan platingan lagi di area bawah kali ini dengan pengambilan ke arah sebuah res buff yang mungkin bisa terjadi. Sebentar Arhu pun juga kini dilakukan dan kita lihat dari seorang Maimo pun apakah masih berhasil pulang dibantu dengan real population tambahan. Namun ternyata serang Zawi pun datang memberikan keterlibatan, namun harus terkena satu tembakan, bahkan pukul di serang Merasul pun juga berhasil membuat dirinya pun tumbang. Dan tambahan pick up juga terjadi dengan serang Grisnya juga harus berhasil memberikan sebuah pengambilan. Mulai ada sebuah pengejaran juga terjadi kalau serang Jun pun mencoba untuk mengambil poin kill tambahan dengan 2 orang pemain lainnya yang ada di samping. Bisa menjadi prioritas juga untuk bisa ngecover juga serangan dari teman-teman tim 4M1 kali ini. Namun sayangnya sebuah shadow kill pun juga berhasil terjadi. Double kill pun dilakukan, bahkan triple kill hampir saja berhasil juga didapatkan dan menyisakan seorang Dandi yang sendirian. Dan ini jadi masalah karena sebuah kemenangan akankah malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim 4M2 ya, yang juga kini akan mencoba untuk mengambil sebuah lordnya yang ada di area bawah sana. Dengan kita lihat sebuah pengajaran yang juga masih dilakukan serang Zawi di sana, mencoba mengambil ke arah serang Maimo yang ternyata fokusnya pun terbagi ke arah serang Kaizep yang masih berhasil diamankan dan Lord pun berhasil diambil. Kita lihat siapakah yang berhasil melakukan sebuah retribution dengan cukup baik, dan Andreas retributionnya pun terconnect meskipun harus juga memakan 2 pemain, namun ada sebuah legendary juga berhasil didapatkan dengan Master Stu yang juga kini harus mencoba memberikan satu buah cover di arah top lane dengan Wave Neon yang harus juga di plating. Namun Dandi dan juga 2 orang pemain lainnya, bahkan 3 bahkan 4 orang pemain lainnya ya, sepertinya kini akan mencoba untuk mengejar ke arah seorang Master Stu dengan bantuan dari serang Scalar yang juga bisa mengaktifkan sebuah heavy crossbow. Bisa menjadi sebuah senjata yang cepat bisa mengamankan pemain. Apa dengan serang Jun yang juga mungkin kini bisa dikejar, tapi Andreas pun lebih memilih untuk bisa mundur dengan adanya seorang Kaizep yang juga kini bakal datang perlahan. Tapi apakah Lord Free harus kini kembali terjadi dengan pengambilan yang cukup baik berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari tim 4M1 di game kali ini.
dengan Lord yang berhasil ditumbangkan dan membuat pasukan dari tim 4M2 benar-benar bakal kesulitan ya. Namun ada satu bawah yang ternyata pecah dan kita lihat serang Jun pun harus diamankan di sana. Heavy crossbow yang sangat-sangat berbahaya. Apakah juga akan berhasil untuk menghancurkan satu buat surat di area bawah sana dengan mencoba untuk masuk bagian dalam. Masih menunggu Heavy untuk bisa masuk. Penghancuran karet turret di area tengah pun berhasil terjadi dengan satu baru tambahan yang juga dilakukan oleh seorang Maimo kali ini. Sebuah Malefic Gun pun tambahan berhasil diamankan seorang Skylar yang perlahan mencoba menghancurkan sebuah surat di area bawah. Menjadi push tambahan yang berhasil dibuat oleh pasukan dari tim 4M2 tentunya. Namun Glacier pun juga berhasil untuk mendapatkan pemain di sana. Dengan tembakan yang juga dilakukan serang Zawi. Mencari arah serang Mas Restu yang mungkinkah bisa ditumbangkan. Namun mengambil karena beberapa buff lain pun juga kini sedang dilakukan. Dan Kaiser dalam posisi yang gak cukup baik untuk bisa malah berhasil ditumbangkan. Sementara Venom pun juga mulai datang ke area dalam. Jun harus menangkal beberapa inisiasi yang harus tentunya teman-teman dari tim 4M1 lakukan. Dengan posisinya sekarang pasukan dari teman-teman tim 4M2 bakal sepertinya mencoba untuk nantinya ya mengambil Lord lagi untuk yang ketiga kalinya. Dengan Andreas yang juga kini bakal berfokus tentunya ke bagian atas. Namun mengambil karena beberapa buff lain pun juga harus mencoba dibuat terlebih dahulu. Ya ini terakhir anime. Makasih anime udah follow ya. Nanti kalau aku live lagi jangan lupa join ya. Tapi besok kayaknya aku nggak live dulu guys. Karena besok malamnya ada turnamen ya. Jadi buat kostum-kostum kayaknya besok nggak dulu teman-teman ya. Soalnya takutnya malah tepar guys. Kita pengejaran ke arah serang Master akan terjadi dengan barrier yang juga harus dibuat. Kita Grisha pun masih menunggu sebuah penyerangan tambahan akan dilakukan juga dengan seorang Maimo yang mungkin bisa menarik sebuah Arhook ya, yang juga mungkin bisa dipersiapkan juga nih oleh seorang Maimo yang kali ini ternyata udah dapetin sekitar 15 assist ya. Jadi salah satu pemain yang cukup penting sekali beberapa kali dari segi tarikannya juga udah cukup oke banget. Cuman memang masalahnya beberapa kali juga mungkin karena terus menarik. Karena tarikan juga bukan bisa nguntungin tapi juga bisa merugikan ya. Dan itu yang ngebuat dia sampai di menit yang ke-17 kali ini sudah berhasil ternyata ditumbangkan sebanyak 9 kali ya. Nah sebuah relocation ini juga terjadi yang satu Geyser pun juga mencoba dilakukan. Dan sebuah pukulan mengancam bahaya bersama Jun yang harus malah ditumbangkan. Dan bagaimana terjadi ke serang Skylar yang juga lihat ada sebuah base yang mulai dihancurkan oleh serang Andreas dengan bantuan serang Master yang juga kini datang. Dan endgame pun harus malah terjadi untuk 4M2 di game yang ke-10 kali ini. Lihat pengambilan yang berhasil terjadi karena sebuah base-nya dengan min 1 map yang teman-teman dari 4M1 lakukan kah? Gigi. Dengan Grizzly yang harus mendapatkan sebuah coklat. Akhir yang sangat baik ternyata 4M2 berhasil dilakukan dengan posisi mereka bisa membalikkan keadaan dan mereka bisa memberikan sebuah comeback guys terbaik ya. Gigi Andre, buset Andre malah menyala abangku. MVP dari Andre dengan 10 poin kill dengan 1 kali tumbang dan 8 kali assist bersama dengan seorang Skylar dan juga seorang Kaizep bermain dengan sangat baik di game kali. Dan Marcel itu bersama dengan seorang Maimo ya juga menjadi pendukung bisa mendapatkan tambahan ya serangan dengan beberapa kali harus memang jadi sebuah badan dan bisa menangkal serangan-serangan yang akan dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim 4 minute ya, 4 minute 1 guys. Dan kita lihat dari sebuah MVP juga berhasil terjadi dari seorang Zawi ya dengan 15 kali assist dengan 4 kali berhasil mendapatkan pemain. Kita lihat dengan Gu Chang'e, ada Jun dan juga serang Dandi, ada Grisha mendapatkan sebuah coklat. Dan ini dia data yang juga berhasil terekam di game yang kali ini guys. Gelo guys, ini beneran masuk ke dalam kayak ini guys. Kayak misalnya si Skylar guys sama Mas Restu guys. Real kali ini bakal masuk timnya anak-anak tim 4M kah? GG dengan base yang akhirnya berhasil dihancurkan. Meskipun ada sebuah triple kill yang juga tadi berhasil dilakukan di area top lane ya. Scarlet kayaknya tadi pengen lebih gak sih guys? Cuman harus gagal dilakukan ternyata ya.